Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurus. Hari ini tanggal 4 September 2022. Baikkan sebuah persiapan Oke guys, selamat pagi, assalamualaikum. belum pagi subuh. Memujamu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya ku memujamu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Tuhan, salam lemak. Pada pagi hari ini tanggal 4 September 2022, Bekar Subuhan rutinnya berada di Masjid Al-Taqwa di Desa Bararawa. Alhamdulillah pada pagi hari ini radar subuhan meludak sekitar kurang lebih 50 lebih nah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada subuh hari ini Ahad bertepatan dengan tanggal 4 September 2022, kita baikkan subuhan dari Kota Ampah dan sekitarnya pada subuh hari ini bertepat di Masjid At-Taqwa Desa Bararawa, dan juga alhamdulillah kepada teman-teman semua kita
pada subuh hari ini saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga sebenarnya agak kurang fit, tapi alhamdulillah berkat teman-teman dan juga berkat Rasulullah, berkat Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan Al-Fakir guna bisa berkumpul bersama teman-teman semua di dalam komunitas Baitur Subuhan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan teman-teman semua dan juga Allah memberikan keberkahan umur yang panjang bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena dengan beliaulah kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, yakni salat fardu subuh secara berjamaah dan juga amaliyah-amaliyah yang lain. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Jamiah Taqwa, dan juga saya hormati sini ada juga Kepala Desa Merawat, alhamdulillah, dan juga yang saya hormati teman-teman baik dari semua dari Ampar dan sekitarnya, dan juga yang saya muliakan Ustaz Muhammad Umaidi Mukhtar yang kiranya bersedia memberikan ruang ataupun waktu siraman rohani bagi kita semua, dan juga kita doakan beliau mudah-mudahan sehat selalu memberikan keturunan. Amin. Dan juga teman-teman kita baikkan semua mudah-mudahan selalu istiqamah. Amin. Selanjutnya
tujuan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid At-Taqwa, pengurus Masjid Jami' At-Taqwa, dan kepada semua masyarakat di desa Bararawa, dan juga kepala desa sesepuh di desa ini, dan juga kepada teman-teman Bikers Subuhan. Semoga semuanya istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pulang dari tempat ini melainkan dosa-dosanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga disembuhkan, yang rezekinya sempit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan salat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini bapak-bapak, ibu-ibu, Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat Islam dan iman, sehingga hati kita digerakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita istiqomah terus menerus di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu nanti yang bisa memberikan kita tempat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang hadir di sini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi kita semua, panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam sampai ke Kota Ampah, sampai ke Buntok, sampai ke Kalimantan, itu semuanya berkah dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkumpulan ini kita saling mencintai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling menasehati, saling ngasih tahu antara yang baik, mana yang benar. Dan itu semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya, kepada kita semua sampai nanti hari kiamat. Dan alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di Masjid Jami' At-Taqwa. Semoga dengan salat subuh berjamaah ini ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikokohkan, dikuatkan, Islam dan iman kita dikuatkan sehingga kita mati di dalam membawa ketakwaan Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
taqwal ilahil alamina izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keagungan di dunia dan di akhirat. Fastamsik biha walzim fa innaha ma tashtahihi wa tad'i. Berpegang teguhlah, lazimkanlah di hari-hari kita untuk melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu kita mendapatkan kesuksesan, bakalan mendapatkan yang kita inginkan di dunia dan di akhirat. Diceritakan dari salah satu Ka'ab al-Ahbar bahwasanya dulu di Bani Israel ada seseorang yang melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anna rajulan asabahu dzamban fahazin. Ada seseorang yang mempunyai dosa, yang menyesal, sedih akan dosa-dosanya. Apa yang ia lakukan? Orang tersebut mondar-mandir setiap harinya dan berkata, bima urdi rabbi, ya Allah, dengan perbuatan apa saya bisa menggapai ridhamu? Setiap hari saya melakukan dosa ya Allah, setiap detik saya bermaksiat kepadamu ya Allah. Seperti itulah ketika hati sudah tertancap dengan keimanan, keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tersebut melakukan dosa, ia menyesal akan perbuatan dosanya. Berbeda dengan kita saat ini, kalau kita melakukan dosa, kadang kita bangga dengan dosa-dosa kita. Seperti apa amalan yang bakalan kita bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa amalan yang bisa membanggakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau mata kita, mulut kita, tangan kita setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri kita sebelum melakukan daripada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hati kita masih sama dengan yang sebelumnya atau tidak, atau bahkan lebih buruk setelah melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, hati yang keras, hati yang tidak bersih adalah hati yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu bapak dan ibu, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu dzamban qa'idan 'alal jabali yakhafu ayyaqa 'alaih. Seorang mukmin itu sebenarnya yang melihat dosa-dosanya yang ia lakukan adalah seperti dosa yang duduk di atas gunung, sehingga ia takut dosa-dosanya itu tertimpa kepadanya. Walakinnal fajir, tetapi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya yang keras terhadap Allah Subhanahu wa taala, yara dzunubahu ka'annahu dzubaban yamurru ala anfih. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Islamnya tidak kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ia melihat dosa-dosanya itu sama seperti halnya lalat berlalu lalang di depan mata kita. Kita tidak mengintrospeksi dirinya daripada dosa-dosa tersebut. Seperti halnya biasa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di sini, yang perempuan, yang laki-laki, hatinya dikuatkan dengan keimanan, keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kita, sudah berapa banyak sholat fardu yang kita tinggalkan?
Sudah berapa banyak sholat sunnah yang kita sepelekan? Sudah berapa banyak sholat duha yang kita abaikan? Sudah berapa banyak sholat tahajud yang kita tidak kerjakan? Di mana itu semua nantinya kalau kita kerjakan bisa memberikan kita daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mengerjakannya, adzallanallah, Allah menghinakan kita, menghinakan orang yang tidak melakukan daripada perintah Allah, dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang hadir di sini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad. Jaga ketakwaan kita Bapak dan Ibu, jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bila mana orang sudah tertancap iman di dalam hatinya, keislaman di dalam hatinya, Islam dan imannya sudah kuat, maka iman dan keislaman yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bakalan menggiringnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sebaliknya, kalau hatinya tidak ada keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan menyimpang daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibn Jubair juga berkata bahwasanya ketika orang mukmin, ketika orang Islam melakukan daripada sesuatu yang baik, keislamannya sudah kuat, ketakutannya sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketakutan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ia motivasi untuk mengedepankan, memprioritaskan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengedepankan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi orang yang bertakwa bapak-bapak, ibu-ibu, mencontohlah orang yang paling bertakwa di dunia ini. Siapa orang yang paling bertakwa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohlah bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya, terhadap anaknya, terhadap sahabatnya, terhadap tetangganya. Semuanya bisa kita ikuti, semuanya bisa kita contoh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bertingkah laku yang tidak baik terhadap tetangga kita, walaupun tetangga kita itu bukan orang Islam, bukan Islam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu kala ketika ia masih di dalam umurnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai tetangga yang non Islam. Tetap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beretika yang baik, berakhlak yang baik. Karena itu kalau kita mengerjakan daripada akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad, anak kita bakalan mencontoh kita, istri kita bakalan mencontoh kita, maka jadilah contoh yang baik terhadap tetangga, terhadap anak dan istri, terhadap semuanya yang ada di sekeliling kita. Dengan itu kita semua bisa memberikan, bisa mensyiarkan daripada agama Islam, daripada anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan lisan kita, gunakan tangan kita, gunakan tubuh kita agar supaya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, orang itu ketika masuk surga, ketika orang itu masuk surga, orang tersebut bakalan pasti menyesal terhadap pekerjaannya yang ada di dunia, terhadap waktu yang ia lalui di dunia, di mana pekerjaannya tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi amal ibadahnya di dunia itu kosong,
apalagi seumur hidupnya dibuat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang hadir di sini, yang anak-anak, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga anggota badannya, dijaga mulutnya daripada sesuatu yang haram, dijaga semuanya agar supaya kita bisa menjalin hubungan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintai baginda Nabi Muhammad, raihlah cinta baginda Nabi Muhammad, raihlah cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupi masjid kita, hidupi langgar kita, hidupi rumah-rumah kita dengan membaca Al-Quran, dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu rumah kita, langgar kita, kota kita, desa kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika tempat itu Bapak dan Ibu tidak dibacakan Al-Quran, tidak disolati, maka tempat itu dikatakan oleh para ulama sama seperti kuburan sepi, tidak ada cahaya. Maka berikanlah cahaya, terangi rumah kita dengan membaca Al-Quran, bersolawat, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dikatakan oleh para ulama, berzikir ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang paling agung. Kenapa demikian? Kalau sholat ada waktunya, kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita di jalan, bisa kita saat pakai mobil, bisa saat tiduran, bisa di mana saja, asalkan gerakkan hati kita, gunakan lisan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan mata kita untuk melihat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat adalah orang yang tidak digunakan matanya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu yang bakalan bisa menyebabkan ia bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata yang bermaksiat, tangan yang selalu menyakiti hati orang lain, tangan yang selalu menyakiti tetangganya, orang tersebut jauh daripada nikmat Allah, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmatnya diberikan kepada orang tersebut. Maka gunakan umur kita yang tersisa ini, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu berjamaah jangan ditinggalkan, karena dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu min ummati as-shalah. Pertama kali yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ditanyakan pertama kali bukan istri kita, bukan anak kita, bukan tetangga kita, bukan harta kita, yang ditanyakan adalah salat kita. Kalau salat kita sudah baik, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang lain juga bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebalikannya, kalau salatnya sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang tersebut dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzubillah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimatikan oleh Allah, dicabut umur kita di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dan supaya insya Allah yang hadir di sini baik kesubuhan selalu istiqamah, selalu menyebarkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walaupun sedikit, kita berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang sedikit kita dapatkan bisa menerangi hati kita, bisa menerangi anggota badan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Waalaikumsalam. Imbauan kepada kita semua pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecintanya Allah Subhanahu wa taala yang mensyiarkan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar selalu menerangi hati kita dengan cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Islam yang kuat, iman yang kuat, ketakwaan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bakalan mengantarkan kita ke dalam semoga semuanya yang hadir di sini ataupun yang belum hadir di sini semuanya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subuhan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya
takbir. Ibu aja. Allah. Santai. Apa sate kah? Sate kah? Di rumah Ali makan. Ibu wilayah. Jadi kita hari ini ada di tempat Bos Ali yang di mana bos itu berjual nasi. Masya Allah.